Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Saling berbagi hal positif, informatif, semoga bermanfaat ya. Oke, tetap stay tune di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Oke, kali ini apa yang mau kita bahas ya? Nah, terkait dengan perjalanan dan acara. Yuk kita dari tadi menuju ke ujung Sumatera. Ya betul, di mana itu? Ya, itulah di kota Aceh. Nah, kita akan mengulik bagaimana kota Aceh ya. Hal ini sumbernya dari Wikipedia. Kita akan mengetahui kota di Aceh apa saja, kota di Aceh ada berapa, Aceh termasuk apa, gitu kan. Apa nama ibu kota Aceh, jadi orang Aceh itu keturunan apa, terus kenapa orang Aceh mirip dengan orang India, gitu. Apa nama suku bangsa Aceh, terus apa saja masakan khas Aceh, terus Sabang Aceh itu apa gitu, bahasa Aceh itu apa gitu ya, bahasa daerahnya ya. Terus ya itulah nanti kita bahas pokoknya terus di Maulana Wijaya Maulana MW Channel. Sebelum kita melanjutkan, tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe silakan subscribe, terus like, share, and comment ya, biar agar channel ini selalu didukung, terus memberikan informasi-informasi yang positif. Pokoknya jangan lupa bahagia. Oke, lanjut mengenai kota Aceh. Nah, menurut Wikipedia, Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Nah, kita udah tahu kan? Jadi ibu kotanya tuh berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Oke. Nah, menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5,2 juta jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Jadi Aceh itu berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra India di sebelah barat, terus Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Jadi Aceh ini dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Melaka. Jadi sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif, jadi menjunjung tinggi nilai agama. Di persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Nah, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah ya. Jadi Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Waduh. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Ngasen di Aceh Jaya. Jadi sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leser didirikan di Aceh Tenggara. Jadi Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Jadi setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 tewas, jadi 170.000 orang tewas
atau hilang akibat bencana tersebut. Jadi bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kita sedikit yang mengenai sejarah ya. Jadi asal nama Aceh pertama kali dikenal dengan nama Aceh Darussalam itu tahun 1511 sampai 1945. Jadi provinsi ini dibentuk pada 1556 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi daerah istimewa Aceh tahun 1959 sampai 2001. Terus Nangro Aceh Darussalam itu 2001 sampai 2009 dan kembali ke Aceh sejak 2009. Sebelumnya nama Aceh biasa ditulis Aceh gitu. ACHEE gitu. Atau AATC itu. Pokoknya nih, lihat nih tulisan di sini ya. Dan Acin ya. Lanjut kita di zaman prasejarah. Jadi Aceh ini telah dihuni manusia sejak zamannya Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi selain itu, pada situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatra leaf, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya. Jadi selain di Kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo, tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat di sekitar Danau Laut Tawar. Jadi penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu. Waduh, gimana ayo? Langsung kita ke zaman prasejarah ya. Itu tadi zaman prasejarah maksudnya. Kita lanjut ke zaman kerajaan. Jadi zaman kerajaan Hindu-Buddha sebagai mana daerah lain di Kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan atau India. Jadi pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut, misalnya Kerajaan Indrapuri, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapurwa yang terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Jadi selain itu Aceh juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya. Jadi prasasti Tanjure ya dari Tamil menyebutkan bahwa pada tahun 1030 Kerajaan Lamuri termasuk di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Rajendra Chola, satu dari kerajaan Chola. Nah, kita bicara masalah masuknya Islam ya. Jadi masuknya Islam itu masih terjadi saling ini ya, terjadi silang pendapat lah terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama kali disebarkan ke Aceh ya. Jadi sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Muhammad SAW. Jadi terkait Islam yang datang ke Aceh, Sino Gurunji, dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang, bukan Islam dari Al-Quran dan Hadis, melainkan Islam dengan kitab-kitab fikih dan dogma dari 3 abad kemudian. Jadi sebagian lagi ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriah. Jadi tahun 618 Masehi ya. Jadi satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut ada kevakuman antara wahyu pertama 610 Masehi dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Jadi ditambah dengan masa berdakwah
secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan. Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh. Di kerajaan Berelak ya, yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah. Gitu. Nah, lanjut lagi, bagaimana sih terkait kesultanannya Aceh? Ya, Kesultanan Aceh. Jadi Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kemudian, Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dan ibu kota Kutaraja atau Banda Aceh sekarang ini. Dalam sejarahnya yang panjang itu dari tahun 1496 sampai 1903, Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer. Jadi komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, jadi Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zamannya Sultan Iskandar Muda Mukuta Perkasa Alam atau Sultan Aceh ke-19 merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Gitu. Gimana? Itu ya mungkin sedikit mengenai kesultanan ya. Karena kalau kita bahas sangat panjang lagi nih, karena di sumbernya di Wikipedia ya. Karena kita melihat di situ juga ada apa ya? Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh jadi mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak gitu. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia barat pada abad ke-16 termasuk Inggris, Ottoman dan Belanda. Tuh. Jadi Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16. Pertama dengan Portugal, lalu abad ke-18 dengan Britania Raya atau Inggris dan Belanda. Jadi pada akhir abad ke-18 Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya ke Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya. Itu dia. Jadi pada tahun 1824 persetujuan Britania Belanda ditandatangani di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka. Meskipun hal ini tidak benar, pada tahun 1871 Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemudian untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut. Nah, itu dia gimana rekan-rekan semua, teman-teman semua, para penonton ya. Itulah sedikit ya, masih sedikit banget ya tentang kota Aceh ya tadi. Jadi kita tahu tadi namanya, ibu kotanya apa gitu. Jadi sebelum melakukan perjalanan kan kita harus tahu sejarahnya dulu. Jadi kita biar paham. Ini semoga bermanfaat ya, tapi jangan lupa bahagia. Jadi bisa Anda lakukan juga di saat-saat waktu istirahat. Oke? Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan juga. Oke? Tetap positive thinking. Dan thanks for watching di Maulana Wijaya Maulana MW Channel. Berkah, berkah, berkah. See you.